Korporat Sekretari Ratu, Adrian Hartadi menjelaskan bahwa pembentukan anak usaha ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Ratu dalam industri gas alam. Pemirsa, PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu memperluas portofolio bisnisnya dengan mendirikan 2 anak usaha baru yang berfokus pada eksplorasi dan pengelolaan sumber daya gas alam. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat pijakan di sektor energi nasional. PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu memperluas portofolio bisnisnya dengan mendirikan 2 anak usaha baru yang berfokus pada eksplorasi dan pengelolaan sumber daya gas alam. 2 entitas tersebut bernama PT Raharja Energi Indonesia dan PT Raharja Energi Negeri yang resmi berdiri pada 27 Oktober 2025. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Ratu memiliki 99% saham di masing-masing anak usaha dengan nilai penyertaan modal Rp495 juta per perusahaan. Manajemen menegaskan pendirian 2 entitas baru ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan perseroan saat ini. Korporat Sekretari Ratu, Adrian Hartadi menjelaskan bahwa pembentukan anak usaha ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Ratu dalam industri gas alam. Kedua perusahaan akan menjadi fondasi ekspansi bisnis Ratu di sektor eksplorasi, produksi, serta pengolahan energi yang berkelanjutan. Menurutnya, strategi ini juga selaras dengan fokus pemerintah terhadap peningkatan kemandirian energi nasional. Selain itu, Ratu kini tengah melakukan due diligence terhadap 2 blok migas potensial yang berada di Pulau Jawa dan kawasan Indonesia Timur. Proses evaluasi ini ditargetkan rampung pada kuartal 4 2025 sebagai bagian dari rencana ekspansi jangka menengah perusahaan. Adapun langkah ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi Ratu untuk memperkuat kontribusinya terhadap sektor energi domestik. Berbagi sumber, IDEX Channel. PT Vale Indonesia Tbk mencatat kinerja operasional dan keuangan yang solid hingga kuartal ketiga tahun 2025. Peningkatan produksi nikel dan efisiensi biaya menjadi penopang utama pertumbuhan laba perseroan. PT Vale Indonesia Tbk, emiten berkode saham INCO, melaporkan kemajuan operasional yang kuat selama kuartal 3 2025. Peningkatan produksi nikel dan beroperasinya lokasi tambang Bahodopi menjadi faktor pendorong utama dalam pencapaian ini. Produksi nikel dalam MET PT Vale Indonesia mencapai 19.391 metrik ton pada kuartal ketiga atau naik 4% dibandingkan kuartal sebelumnya. Selama periode Januari hingga September 2025, total produksi mencapai 54.975 metrik ton dan penjualan biji nikel saprolit dari blok Bahodopi telah dimulai lebih awal dari jadwal. Dari sisi keuangan, PT Vale Indonesia membukukan pendapatan sebesar 278,6 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal ketiga atau naik 27% dari kuartal sebelumnya. EBITDA atau laba sebelum beban bunga pajak depresiasi dan amortisasi meningkat menjadi 74,6 juta dolar Amerika Serikat dan laba bersih melonjak menjadi 27,2 juta dolar Amerika Serikat. Direktur Keuangan PT Vale Indonesia Rizky Putra menjelaskan peningkatan profitabilitas dipengaruhi oleh produksi yang lebih tinggi, nilai jual yang stabil, dan pengendalian biaya yang disiplin. Biaya kas per unit penjualan nikel MET berkurang menjadi 9.304 dolar Amerika Serikat per ton dan harga bahan bakar yang lebih rendah turut mendukung efisiensi biaya operasional. Hingga akhir September 2025, PT Vale Indonesia memiliki kas dan setara kas sebesar 496,3 juta dolar Amerika Serikat. Perseroan terus meningkatkan investasi melalui belanja modal sebesar 331,4 juta dolar Amerika Serikat untuk mempercepat pengembangan proyek Bahodopi dan Pomala dalam kerangka pertumbuhan yang berkelanjutan. Tim Liputan, IDEX Channel. PT Mandom Indonesia Tbk, emiten berkode saham TCID, berhasil mempertahankan kinerja positif hingga kuartal ketiga tahun 2025. Peningkatan penjualan dan laba bersih menandai pemulihan yang berkelanjutan di tengah persaingan industri kosmetik yang ketat. PT Mandom Indonesia Tbk, emiten berkode saham TCID, melaporkan peningkatan penjualan dan laba bersih selama 9 bulan pertama tahun 2025. Perusahaan asal Jepang ini mencatat laba bersih sebesar 33 miliar rupiah berkat upaya berkelanjutan dalam menjaga tren pemulihan pasca pandemi. Hingga akhir kuartal ketiga tahun ini, Mandom mencatat penjualan sebesar 1,58 triliun rupiah, tumbuh 18% dari periode yang sama tahun lalu. Penjualan dari pasar domestik menjadi kontributor utama mendorong kinerja keseluruhan perusahaan secara signifikan.
Pertumbuhan penjualan terjadi di seluruh segmen produk, mulai dari perawatan kulit dan make up yang tumbuh 31%, wangi-wangian 18% hingga perawatan rambut 6%. Presiden Direktur Mendem Indonesia Kauchi Watanabe menjelaskan strategi pengembangan produk baru dan peningkatan penjualan online memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan tersebut. Mendem juga mencatat perbaikan efisiensi biaya produksi, di mana rasio beban pokok penjualan turun dari 88,5% menjadi 72,4%. Hal ini menghasilkan pertumbuhan laba kotor hingga 436 miliar rupiah, naik drastis dibandingkan 154 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Untuk mempertahankan tren positif, Mendem fokus pada inovasi produk, optimalisasi saluran penjualan, serta pengembangan SDM dalam menjawab perubahan pasar. Koichi Watanabe menegaskan pasar domestik Indonesia masih menjadi prioritas utama, mengingat potensi besar konsumen berusia produktif dan pertumbuhan pasar yang masih terbuka luas. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk emiten berkode saham IMAS berhasil mencatat kenaikan laba bersih lebih dari 3 kali lipat hingga kuartal ketiga tahun ini. Kinerja positif ini didorong oleh pertumbuhan penjualan dari segmentasi otomotif dan jasa keuangan. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, emiten berkode saham IMAS, mencatatkan laba bersih sebesar 257,59 miliar rupiah pada kuartal ketiga 2025. Angka ini melonjak hingga 216% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perseroan juga melaporkan peningkatan pendapatan neto sebesar 4,6% menjadi 22,7 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, segmentasi usaha otomotif menyumbang pendapatan sebesar yaitu 18,13 triliun rupiah. Dalam bisnis otomotif, Indomobil mencatat penjualan dari mobil truk dan alat berat di Pulau Jawa mencapai 9,97 triliun rupiah. Dengan merek Ayan menjadi penyumbang terbesar sebesar 3,26 triliun. Untuk penjualan di luar Pulau Jawa, nilainya mencapai 2,91 triliun rupiah. Merek Volvo Truck dan Bus menjadi kontributor utama dengan penjualan mencapai 1 triliun rupiah. Sementara itu, beban pokok penjualan turut meningkat menjadi 18,08 triliun rupiah. Dari laporan neraca, total aset Indomobil mencapai 72,11 triliun rupiah dengan liabilitas 56,43 triliun rupiah. Namun kas dan setara kas perseroan turun 60% secara tahunan menjadi 2,22 triliun rupiah pada kuartal 3 tahun ini. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, bisa saatnya kita simak data penutupan IHSG di perdagangan sesi 1 di hari ini. IHSG ditutup menguat dengan penguatan 0,08%, menguat tipis saja di level 8.172,86, sempat dibuka di level 8.176,36 dan mengalami perubahan 0,08%. Dicapai level tertinggi yaitu di level 8.231,88 dan level terendah di 8.150,63. Dan berikutnya kita akan simak saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers di perdagangan sesi 1 pemirsa. Ada BMRI, kemudian juga ada Koin, Goto dan juga SGER dengan penguatan masing-masing 2,8%, 20,18%, 5,36% dan 12,03%. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers di perdagangan sesi 1 ada BRMS, Antam, Toba, dan juga Telkom dengan pelemahan masing-masing 2,15%, 1,88%, 3,53% dan 2,43%. Pergerakan sektoral, sektor keuangan memimpin penguatan di perdagangan sesi 1 maksud kami dengan penguatan 1,45%, disusul oleh sektor teknologi yang menguat 1,24%. Sementara dua sektor yang mengalami pelemahan terdalam adalah konsumsi non-primer melemah 0,75%, disusul oleh sektor properti dengan pelemahan 0,62%.